warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Marifah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi PAI kelas 3A NIM 2021010027. Saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Dr. Andes Nur Haris, MAG, selaku dosen pengampu pengembangan lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin yang ada di dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Yaitu poin pertama adalah pengertian, yang kedua adalah objek, yang ketiga tujuan, dan yang terakhir adalah klasifikasi. Nah, apa aja sih pengertian pengembangan lembaga pendidikan Islam? Nah, pengembangan lembaga pendidikan Islam ini sebagai disiplinnya ilmu yang dapat dikonotasikan dengan manajemen suatu pendidikan, yaitu dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun evaluasi suatu pendidikan. Nah, adapun pengertiannya secara detail adalah proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian untuk mengendalikan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fisik, maupun informasi untuk mencapai suatu tujuan secara efektif maupun efisien. Nah, adapun pengertian dari Huzairin, beliau mengatakan bahwa pengembangan lembaga pendidikan Islam merupakan pikiran hal setempat yang dicetuskan oleh kebutuhan suatu masyarakat Islam dan yang berpedoman kepada ajaran dan tujuannya. Dan pada poin kedua adalah objek. Nah, objek ini terdiri dari money, material, mekanik, market, dan segala hal untuk mencapai tujuan. Dan poin ketiga ini adalah tujuan. Apa sih tujuan dari pengembangan lembaga pendidikan Islam? Nah, tujuannya ini adalah yang pertama adalah ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu terdiri dari apa saja? Ruang lingkupnya ini terdiri dari negara, provinsi, kabupaten, kota, madrasah, kelas, dan lain sebagainya. Dan tujuan yang kedua adalah objek harapan. Nah, objek harapan ini terdiri dari murid, tenaga kependidikan atau guru, kurikulum, sarpras, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah fungsi. Nah, apa saja sih fungsinya? Fungsinya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, komunikasi, dan evaluasi. Dan yang keempat adalah cakupan. Nah, cakupan ini terdiri dari 2, yaitu mikro dan makro. Mikro adalah manajemen kelas, sedangkan makro adalah manajemen lembaga pendidikan. Nah, pada poin keempat adalah klasifikasi pengembangan lembaga pendidikan Islam. Bisa diartikan sebagai keniscayaan manajerial penyelenggaraan pendidikan, karena yang satu mempunyai fungsi pendidikan, kedua mempunyai perkembangan sosial, ketiga mempunyai perkembangan manusia, yang keempat mempunyai tuntutan pasar, yang kelima mempunyai perkembangan profesi, dan yang terakhir adalah adaptasi iptek. Nah, di dalam klasifikasi ini ada pun langkah nyatanya. Apa aja sih langkah nyatanya di dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam? Yang perlu kita ketahui yaitu adalah 1, jenis lembaga pendidikan Islam, eksistensi dan peranannya. Yang kedua adalah tren pilihan masyarakat Islam terhadap pendidikannya. Yang ketiga adalah temuan terkini di lembaga pendidikan Islam. Yang keempat adalah teori pengembangan lembaga pendidikan Islam. Yang kelima adalah studi kasus. Yang keenam adalah karya nyata proyek pengembangan lembaga pendidikan Islam. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.